Oke, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja semuanya. Walaupun kemarin sudah melaksanakan UTS, tetapi Ibu harapkan kalian sudah tidak pusing lagi dengan UTS gitu ya. Sekarang kita kembali ke micro teaching. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai keterampilan mengajar terintegrasi. Ibu akan menjelaskan secara singkat. Silakan nanti kalian membaca penjelasan secara rinci yang ada dalam buku panduan. Jadi tujuan dari keterampilan mengajar terintegrasi adalah kalian bisa menggabungkan berbagai macam keterampilan dasar mengajar. Baik itu dari keterampilan awal, membuka, menutup, kemudian keterampilan dalam menjelaskan dan melakukan variasi, kemudian yang terakhir, keterampilan yang ketiga kemarin adalah keterampilan dalam memberikan penguatan dan variasi. Oke, kemudian Ibu harapkan keterampilan-keterampilan itu nanti kalian terapkan baik dalam kegiatan membuka pembelajaran, inti maupun penutup. Yang pertama yang akan Ibu jelaskan mengenai kegiatan membuka pembelajaran, tidak akan Ibu jelaskan secara lebih rinci, karena kalian sudah mengalami itu sendiri dan mempraktikkan itu pada keterampilan pertama, di mana aspek membuka pembelajaran ini terdiri dari 3 hal, yaitu kegiatan apersepsi. Kegiatan apersepsi ini bisa kalian lakukan dengan mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa jika itu merupakan materi baru maupun menghubungkan dengan materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, penting bagi seorang guru adalah mengetahui urutan penyampaian materi. Jangan sampai kalian akan mengajarkan materi turunan SMA, tetapi kalian menggunakan integral sebagai apersepsinya. Nah, itu kan bagaimana? Terbolak-balik begitu ya. Kemudian yang kedua, menyampaikan kompetensi yang dicapai dan rencana kegiatan. Ini seperti halnya dengan tujuan maupun kegiatan pembelajaran yang akan kalian laksanakan hari itu. Dan yang terakhir, memberikan motivasi. Esensinya adalah bagaimana caranya agar siswa itu semangat dalam mengikuti pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kemudian, yang kedua yaitu mengenai kegiatan inti. Ada 7 komponen, yang pertama ada penguasaan materi, kedua strategi atau pendekatan, yang ketiga pemanfaatan media atau sumber belajar, keempat memelihara keterlibatan siswa, kelima kemampuan khusus bidang studi yang tidak lain adalah matematika, keenam penilaian proses dan hasil, dan yang ketujuh adalah penggunaan bahasa. Baik, aspek yang pertama penguasaan materi. Aspek ini sangat penting karena beberapa dari kalian memang bermasalah berkaitan dengan hal ini. Jadi sebelum kalian menyampaikan materi, usahakan kalian menguasai terlebih dahulu. Nah, tanda kalian bisa menguasai, yang pertama terlihat dari keyakinan kalian. Kalian harus yakin dulu bahwa yang kalian yakini itu sudah benar. Jadi perlu bagi seorang guru itu untuk menguasai materi secara terperinci sebelum menyampaikan kepada siswa. Nah, oleh karena itu, yang pertama, seorang guru itu harus menunjukkan penguasaan materi. Kemudian, setelah itu, mengaitkan materi dengan pengetahuan yang relevan. Dalam menyampaikan materi, itu guru juga harus sesuai dengan hierarki belajar. Yang dalam hal ini adalah berurutan dari yang tingkat rendah ke tingkat tinggi. Coba kalau kalian perhatikan ketika kalian melaksanakan perkuliahan, kebanyakan dosen itu kan memberikan contoh-contoh dari hal yang sederhana. Tujuannya apa? Dari hal sederhana itu diharapkan mahasiswa sudah menguasai konsep dasarnya. Dari konsep dasar itu digunakan untuk mengembangkan konsep berikutnya yang lebih tinggi. Jadi harapannya dari yang rendah baru ke yang sulit dulu. Jangan sebaliknya. Kemudian berkaitan dengan penguasaan materi harus mengaitkan dengan realitas kehidupan. Ibu hubungkan dengan psikologi pembelajaran matematika, di mana siswa itu akan mudah untuk mempelajari konsep, untuk menemukan konsep, bahkan konsep baru, jika diawali dari konteks siswa. Jadi, perlu bagi seorang guru mengetahui bagaimanakah konteks siswa, kehidupan siswa sehari-hari seperti apa, begitu. Jadi, 4 hal ini yang perlu kalian perhitungkan dalam penguasaan materi pelajaran. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pendekatan ataupun strategi.
berkaitan dengan pendekatan dan strategi, itu kebanyakan yang sudah kalian praktekkan itu memilih sendiri, tetapi tidak tahu sintaknya seperti apa. Jadi Ibu harapkan strategi atau pendekatan yang kalian pilih nantinya memang benar-benar kalian kuasai. Sintaknya, langkahnya sesuai dengan yang seharusnya begitu. Jadi seorang guru selain menguasai materi juga harus paham dulu mengenai strategi atau pendekatan yang akan digunakan. Nah, tentu saja apa yang perlu jadi pertimbangan dalam pendekatan atau pemilihan strategi? Yang pertama harus sesuai dengan kompetensi. Jangan sampai kalian terlalu banyak memilih kompetensi sehingga alokasi waktunya terlalu panjang dan strateginya tidak selesai. Jadi Ibu harapkan strategi yang kalian gunakan itu sesuai dengan kompetensi yang dipilih, kemudian sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa. Sintak dan langkahnya runtut, terkoordinasi dalam arti guru itu dapat menguasai kelas. Jadi ketika ada siswa atau kondisi siswa terlalu gaduh, guru itu bisa mengkondisikan kelas. Kemudian kontekstual, jadi pendekatannya itu harus dihubungkan dengan konteks siswa. Dan pendekatan itu menimbulkan kebiasaan positif dan diharapkan sesuai dengan alokasi waktu. Jadi ada 7 hal itu yang perlu kalian terapkan untuk memilih strategi atau pendekatan. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan media atau sumber belajar. Bagi mahasiswa yang sebelumnya kurang dalam memilih atau menerapkan media, Ibu harapkan pada keterampilan ini silahkan dimaksimalkan. Silakan kalian bisa menggunakan media konvensional ataupun berbasis digital. Hal-hal yang diperhatikan dalam aspek ini adalah, pertama, kalian terampil dalam menggunakan media. Kemudian media yang kalian pilih itu menghasilkan pesan yang menarik, baik itu nanti akan memotivasi siswa, menimbulkan minat dan sebagainya. Kemudian, ini yang penting juga, penggunaannya harus efektif dan efisien. Jangan gunakan media itu hanya sebagai prasyarat bahwa kalian sudah menggunakan. Tetapi dari media itu silahkan kalian gunakan secara maksimal untuk menemukan konsep. Nah, agar siswa bisa menemukan konsep juga, sebaiknya dalam menggunakan media itu harus melibatkan siswa. Seandainya medianya terbatas, bisa digunakan secara berkelompok. Begitu. Kemudian, yang keempat, memelihara keterlibatan siswa. Yang dimaksud adalah, silakan guru bisa menumbuhkan keaktifan siswa, di mana nanti siswa yang sudah berpartisipasi direspon secara positif oleh guru. Kemudian dalam pembelajaran juga memfasilitasi terjadinya interaksi antara siswa dengan guru ataupun siswa dengan siswa. Kemudian guru sebaiknya terbuka terhadap respon siswa. Dalam pembelajaran itu juga menimbulkan keceriaan dan antusiasme dalam belajar. Kemudian yang berkaitan dengan hal yang kelima, berkaitan dengan kemampuan khusus dalam belajar matematika. Di sini Ibu memilih agar kalian menerapkan HOTS dalam pembelajaran. Terlihat baik dari segi aktivitasnya, yaitu dalam segi kalian bertanya, kemudian mengajak siswa untuk terlibat aktif, maupun dalam permasalahan yang kalian berikan dalam pembelajaran. Selanjutnya, berkaitan dengan keterampilan yang keenam, yaitu penilaian proses dan hasil. Ada 4 komponen, tetapi jika keempat-empatnya dilaksanakan sekaligus akan sulit dalam satu kali pertemuan, apalagi hanya 40 menit. Jadi Ibu harapkan kalian memilih minimal 1, yaitu bisa penilaian awal, bisa penilaian yang digunakan untuk memantau kemajuan, bisa berupa tugas, maupun penilaian di akhir pembelajaran. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah penting dalam kegiatan ini adalah penggunaan bahasa. Kalian secara garis besar mengalami perkembangan dari keterampilan pertama sampai keterampilan ketiga, di mana masing-masing mahasiswa itu sudah mengembangkan kemampuan lisannya dengan lebih baik. Indikatornya apa? Apa yang disampaikan oleh mahasiswa itu dapat ditangkap oleh siswa. Tetapi masih banyak kelemahan, terutama dalam bahasa tulis. Bahasa tulis ini terlihat baik dari segi penulisan dalam PPT, maupun penulisan dari papan tulis, maupun worksheet. Kebanyakan kesalahannya itu karena penggunaan istilah.
Jadi Ibu harapkan kalian harus memastikan bahwa istilah yang kalian gunakan, baik dalam PPT, dalam penyebutan, dalam menulis papan tulis, maupun soal-soal itu pastikan dulu bahwa benar istilahnya. Yang terakhir adalah menyampaikan pesan sesuai dengan gaya. Kemudian keterampilan yang ketiga, kegiatan ketiga penutup yang sudah kalian laksanakan pada keterampilan pertama. Ada dua hal, yaitu melakukan refleksi dan menyusun rangkuman. Untuk melakukan refleksi dan menyusun rangkuman, bukan guru, tetapi harus melibatkan siswa. Oke. Demikian mengenai keterampilan mengajar terintegrasi. Untuk selanjutnya, ada beberapa informasi yang harus Ibu sampaikan. Yang pertama, sesuai dengan perencanaan yang sudah disusun di awal perkuliahan, bahwa pelaksanaan pembelajaran terintegrasi akan dilaksanakan Kamis depan setelah jeda Paskah. Jadi, Kamis depan. Nah, direncanakan setiap mahasiswa akan praktek 40 menit dengan materi matematika SMA, materi maupun urutannya ditentukan oleh Ibu dan akan Ibu tentukan kemudian. Kenapa? Karena hal ini nanti berkaitan dengan teknik pelaksanaan yang Ibu membutuhkan saran dan pertimbangan kalian dengan cara mengisi form yang akan Ibu sebar melalui Google Form ini. Google Form yang kedua, silakan kalian isi sebelum perkuliahan ini berakhir, yaitu pukul 12. Masukan dan saran kalian itu nanti sangat menentukan dalam pelaksanaan microteaching selanjutnya. Nah, nanti kalau sudah mulai praktek keterampilan keempat yang bertugas sebagai observer, silakan mengisi form yang di atasnya. Oke, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, bisa langsung chat mengenai WA. Selamat pagi.